الله ربي والإسلام ديني dan juga doa yang Nabi ajarkan di sini. Allah telah menjanjikan kalian untuk berdoa, dengan doa kalian akan diijabah oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Doalah sama aku, mintalah sama aku, panggillah nama aku, kata Allah. Astajib, pasti aku kabulkan. Pasti akan aku jawab apa yang kalian minta kepada aku. Sehingga itu bukan main-main dari Allah, tapi memang benar satu yang serius dari Allah, janji dari Allah. Cuman permasalahan kalau kita bertanya kenapa kita berdoa, tapi doa kita belum diijabah. Sebelum kita membahas makna ijabah doa itu, harus kita ketahui apa baik yang harus kita lakukan kalau ingin doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah seorang ulama besar yang bernama Imam Ibrahim bin Adham. Beliau ketika berada di kota Basra, saat berjalan di salah satu pasar di kota Basra, beliau melihat ada satu kelompok orang sedang berkumpul. Mereka sedang bermusyawarah, mereka sedang bincang-bincang tentang masalah yang mereka alami. Yang mereka alami permasalahannya sama. Mereka berdoa tapi doa mereka semua belum ada yang diijabah. Sehingga mereka bertanya-tanya kenapa doa kita ini tidak diijabah oleh Allah. Sehingga ketika mereka sedang duduk ngobrol-ngobrol, datang Imam Ibrahim bin Adham. Mereka lihat dipanggil, wahai Imam, kenapa kami berdoa tapi doa kami belum diijabah? Bukankah Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, doalah pasti aku akan jawab, tapi kenapa belum diijabah doa kami? Maka kata Imam Ibrahim bin Adham, lianna gulubakum matat bi asyrati asya. Sebab hati kalian mati. Yang doa itu bukan hanya lisan, tapi hati juga butuh doa. Maknanya hidup hatinya saat meminta sama Allah. Hati kalian mati. Hati kalian mati dengan 10 perkara yang membuat hati kalian menjadi mati. Jadi 10 hal ini semuanya atau salah satunya kalau belum kita lakukan, maka itu belum membuat hati kita hidup. Apa kata Imam Ibrahim bin Adham? Pertama, araftum haqqallah wa lam tu'addu lahu. Kalian tahu hak-haknya Allah tapi kalian tidak kerjakan haknya Allah. Tahu salat hak Allah, tahu puasa hak Allah, tapi kalian tinggalkan. Tahu larangan itu hak Allah harus dijauhi, tapi kalian masih lakukan. Kemudian idda'aitum hubban nabi walam ta'malu bi sunnati. Kalian mengaku cinta sama Nabi Muhammad tapi tidak mau menghidupkan syariatnya. Mengaku cinta sama Nabi Muhammad tapi tidak mau mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Maka itu yang membuat hati kalian menjadi mati. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya kata Imam Ibrahim bin Adham, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kalian baca Al-Quran, bagus bacaan Al-Quran kalian, bahkan hafal, tapi tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itu yang buat hati menjadi mati. Kemudian yang berikutnya kata Imam Ibrahim bin Adham, kalian tahu akan nikmat Allah tapi kalian tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak digunakan nikmat untuk taat, tidak digunakan nikmat untuk ibadat. Kemudian yang berikutnya kata Imam Ibrahim bin Adham, kalian mengaku syaitan adalah musuh kalian tapi kalian masih berikan makan sama syaitan. Ngaku syaitan musuh tapi masih dikawani, masih didekati, bukan dijauhi, bukan dihindari. Itu yang buat hati menjadi mati. Kemudian kalian mengaku ingin masuk ke dalam surga tapi tidak ada amal yang membuat kalian masuk ke dalam surga. Hanya sekadar keinginan tapi tidak ada amal yang membuat masuk ke dalam surga. Yang berikutnya, kalian mengaku takut akan neraka tapi masih melakukan amalan-amalan yang menjatuhkan ke dalam neraka. Kemudian yang berikutnya, kalian sibuk melihat kejelekan orang tapi lupa dengan kejelekan diri sendiri.
Sibuk melihat aibnya orang lain, tapi lupa melihat aibnya diri sendiri. Kemudian yang berikutnya kata Imam Ibrahim bin Adham, dafantumul amwat, kalian ikut mengantar jenazah, ikut menguburi jenazah, walam ta'tabirulaha, tapi tidak diambil pelajaran saat ngantar dan ikut menguburi. Kelakar, penesan, ngomongi dunia, bukan mengambil pelajaran, kaki aku bakal mati. Kemudian kalian tahu kematian akan datang, tapi tidak ada persiapan untuk menyambut kematian tersebut. 10 hal ini kata Imam Ibrahim bin Adham membuat hati kalian menjadi mati. Sebab itu doa kalian lama diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata ulama, kalau wong itu selamat dari perbuatan dosa dalam kehidupannya, kemudian jauh daripada yang diharamkan oleh Allah dalam harta, makanan dan minumannya, maka pasti doa dia diijabah. Makna ijabah, ada orang itu yang diijabah apa yang dia minta, plek yang dikasih oleh Allah. Ada dia minta sesuatu, tapi bukan apa yang dia minta yang diberikan oleh Allah, diganti dengan yang lain. Ada juga makna ijabah, apa yang dia minta tidak dikabulkan, tapi dijauhkan dari hal jelek, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bencana. Itu makna doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tidak Allah berikan di atas dunia, tapi Allah simpan dan nanti akan diberikan di hari kiamat. Maknanya Allah tidak melanggar janji bagi orang yang berdoa. Dalam riwayat terkadang, kenapa orang mukmin yang soleh, yang takwa, yang dekat sama Allah, kalau minta tidak langsung cepat Allah berikan. Tapi kalau orang yang tidak taat, bahkan orang kafir, minta langsung Allah berikan dengan segera. Dalam riwayat disebutkan, karena Allah malas mendengar orang-orang yang tidak taat kepada Allah, malas mendengar suaranya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau urusan dunia yang mereka minta, Allah sampai ke sama malaikat, cepat-cepat jui sama dia, tidak minta lagi karena aku malas dengan suara dia.